Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah sabar kalian dan lakukanlah ribat, menjaga perbatasan tentunya dalam kasus perangan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah," dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara hari-hari yang paling utama secara mutlak selama 1 tahun adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ay ayyamal 'ashr." Tidak ada satu hari di mana beramal saleh di hari-hari tersebut lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jamaah Jumat rahimakumullah, amal saleh di sini tentunya umum. Entah ia berkaitan dengan amalan hati seperti taubat, seperti berharap, seperti takut dan yang lain sebagainya. Atau juga kemudian amalan lisan seperti berzikir, seperti takbir. Atau bahkan mungkin yang paling jelas adalah amal anggota badan seperti puasa yang insyaallah kita akan lakukan atau sebagian pian sedang melakukannya. Dan juga yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin sekarang, yaitu haji dan umrah. Maka untuk mengenali satu perkara adalah amal saleh, kita punya kaedah. Ketika pian mengetahui kaedah-kaedah ini, maka itulah amal saleh yang bisa kita maksimalkan di beberapa hari terakhir ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, kaedah yang pertama, ketika siapapun di antara pian mendapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Atau juga sabda Nabi Muhammad SAW, satu amal diperintahkan, maka yakinlah ia adalah amal saleh. Dua, ketika pian dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW, satu amal dijanjikan pahala, berarti dia amal saleh. Dan yang ketiga, jika pian dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW, ada pujian untuk orang yang mengamalkan amalan tertentu, maka yakinlah itu amal saleh. Dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya tentunya berat. Makanya semua kita harus bersabar ketika menjalankan semua amal saleh tersebut. Dan kesabaran ini harus kita pupuk, harus kita latih. Dalam surah Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tentunya konteks ayat ini berkaitan dengan jihad. Tapi beramal juga tentunya adalah jihad. Karena yang paling besar jihad adalah menaklukkan diri ini untuk bisa beramal saleh, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu jihad terbesar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah sabar kalian dan lakukanlah ribat, menjaga perbatasan tentunya dalam kasus perangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian jaya. Dan seorang ketika berusaha untuk selalu sabar dalam menjalankan ketaatan, juga meninggalkan kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia kesabaran tersebut, maka dia mendapatkan karunia yang luar biasa. Karena kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, ini adalah karunia, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Barang siapa yang selalu berusaha untuk sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan, yusabbiruhullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia karunia kesabaran tersebut. Tapi dia harus berusaha dulu. Dia menahan dirinya akan lelahnya sebuah ibadah, dia menahan dirinya untuk meninggalkan maksiat yang lezat dan nikmat. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbiruhullah, Allah akan berikan kepada dia kesabaran tersebut. Dan kata Nabi Muhammad, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an, dan tidaklah seorang diberikan satu karunia dan pemberian khairan wa awsa', lebih baik dan lebih utama, lebih luas dibandingkan karunia kesabaran. Apakah cukup dengan kesabaran? No. Perlu kekuatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita selalu berusaha untuk sabar, menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perlu kekuatan. Dan kekuatan ini kita hanya meminta kepada yang Maha Kuat, Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam doa-doanya, dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa talkal munkarat wa hubbal masakin, ila akhir doa. Doa Nabi Muhammad panjang tentunya, ulun potong di bagian pertama. Dan semoga mudah untuk pian untuk menghafalkannya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melakukan ketaatan, kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak cukup dengan sabar saja. Harus ada kekuatan ekstra, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melakukannya. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ulang. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran.
Dengan dua hal ini insya Allah, karunia sabar dari Allah Subhanahu wa taala, karunia kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah siapapun di antara kita mampu untuk menjalankan ketaatan ini dengan mudah, ringan hati kita untuk melangkah ke masjid, membawa sepeda motor kita ke masjid, sepeda kita ke masjid, mobil kita ke masjid, melakukan amal saleh ini dan itu, meninggalkan juga larangan ini dan itu. Kenapa? Sudah Allah berikan kepadanya kesabaran, anugerah kesabaran. Sudah Allah berikan kepadanya anugerah kekuatan. Mintalah dua hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudah sekali dan sangat pendek. Dalam sujud Anda boleh, dalam doa-doa Anda setelah salat yakni sunnah, monggo. Karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan betul jamaah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuatan. Ingat satu cerita, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi Muhammad SAW pembantu untuk membantu urusan rumah tangganya di rumah. Mungkin bahasa kita sekarang mungkin nyuci piring kah, ngepel kah, nyuci kah, terserah, urusan rumah tangga. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha datang pada rumah Nabi Muhammad SAW, kala itu Nabi Muhammad tidak ada. Kemudian beliau radhiyallahu anha kemudian pulang. Tapi tak taunya ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah, istri beliau Fatimah, mohon maaf, Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian begitu beliau pulang, Aisyah mengkhabarkan, wahai Rasul, tadi Fatimah anakmu datang. Dia mengeluhkan sesuatu. Enggak usah. Biar saya yang mendatangi dia. Kemudian Nabi Muhammad langsung datangi Fatimah di malam hari. Ketika Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib siap untuk istirahat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu inginkan, wahai Rasul? Wahai ayah, saya ingin seorang pembantu yang bisa membantu segala urusan rumah tangga ini. Bahasa kita kasarnya, cukup capeklah saya ngurus sendirian. Kata Nabi Muhammad SAW, maukah kamu aku tunjukkan akan satu amal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan padamu kekuatan. Nabi Muhammad mengatakan, lebih baik daripada kamu memiliki seorang pembantu. Para ulama menerjemahkan dengan artinya ketika Nabi Muhammad berikan ajaran ini, seorang akan diberikan kekuatan ekstra. Lalu Nabi Muhammad ajarkan kepadanya zikir yang biasa kita sebutkan setiap selesai salat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali hingga genap 100. Kata Nabi Muhammad, bacalah zikir itu sebelum kamu tidur. Lebih baik untukmu daripada seorang pembantu. Kata para ulama menerangkan, berarti zikir ini memberikan kepada seorang kekuatan. Maka berzikirlah, maka berdoalah. Karena kekuatan itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kemudian kita bisa menjalankan ketaatan, hingga kita kemudian bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan spesifik amal yang ingin sampaikan yang sangat dekat untuk kita setelah ini adalah salat janazah. Ya, tapi tentunya mungkin kita tidak bisa mengejarnya karena ada di Masjid Imam Syafi'i. Karena keutamaan salat jenazah luar biasa. Mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, merahmati beliau,
ayah dari Al-Ustadz Al-Fadil Abu Mahlin. Apakah kemudian kita berkecil hati karena nggak bisa menyolatkan karena timingnya mungkin akan sempit? No, kita masih bisa mengantarkannya ke kuburan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qiratun, wa man syahidal janazah hatta tudfana kana lahu qiratani." Qila, "Wa mal qiratan?" Qala, "Mithlul jabalainil 'azimain." Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatkannya, maka baginya 1 karat. Kemudian barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga mengebumikannya, menyolatkan dan menguburkan, maka baginya 2 karat. Ketika ditanyakan pada Nabi Muhammad SAW, apa maksud 2 qirat wahai Nabi Muhammad SAW, kata beliau, mithlul jabalainil 'azimain, pahala seperti 2 gunung yang sangat besar. Di riwayat yang lain, asgharuhuma mithlu Uhudin, salah satu di antara yang paling kecil sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu tingginya kurang lebih 300 meter, tapi total pegunungannya 8 kilo. Dan kita tahu semua gunung di muka bumi ini yang terlihat itu hanya 30%. 70%-nya menghujam ke bumi karena dia pasak untuk bumi ini. Pahala untuk orang yang sholat jenazah, pahala untuk orang yang sholat jenazah hingga kemudian sampai mengebumikan, apalagi kemudian tentunya setelah itu kita mendoakan. Siapapun di antara pian yang sekarang mungkin datang dengan mobil dan dia memiliki 5 penumpang, Anda bisa bawa 4 orang. Mobil dia 7 penumpang, dia bisa bawa 6 orang. Anda mungkin ingin pakai sepeda motor, gambut, cuma 7 kilo dari sini. Monggo. Ini amalan terdekat setelah ini yang bisa kita lakukan. Mungkin sholat jenazahnya kita tidak terkejar, tapi mengantarkan ke kuburnya insya Allah bisa kita kejar. Yang kedua, dan ini mungkin besok. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita sampai besok lah. Amin. Hingga bisa menjalankan satu ibadah ini, yaitu puasa Arafah. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, keutamaan dan fadilahnya luar biasa besar. Kata Nabi Muhammad SAW dan riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu ala Allah Subhanahu wa Ta'ala ayukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang sebelumnya, 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Tapi tentunya zahir hadis yang seperti ini rata-rata maknanya yang dihapuskan dengannya dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa yang besar harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bertaubatlah kepada Allah. Ini waktu yang paling tepat untuk satu amalan hati ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatan nasuha. Tinggalkanlah sudah itu semua dosa yang pernah kita lakukan. Sesali itu semua dosa yang pernah kita lakukan. Tidak perlu dikenang-kenang lagi, apalagi kemudian mengenang bagian manisnya. No, itu dosa. Tinggalkan ia, lupakan ia, teteskan air mata ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Anda mustahil masuk neraka. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azabnya karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kata Nabi Muhammad SAW, mustahil untuk masuk neraka, sama seperti mustahilnya air jika sudah dituangkan dan kemudian dia kembali ke ketel. Itu mustahil. Ketika sudah dituangkan, dia pasti jatuh, tidak akan kembali kepada ke ujung ketelnya, ujung ciratnya bahasa kita. Seperti itulah mustahilnya orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyesalan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersegera. Besok tanggal 9, lusa tanggal 10, 2 hari terbaik secara mutlak dari hari-hari selama 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita anugerah kesabaran, berikan kepada kita anugerah kekuatan, hingga kemudian dengan keduanya kita selalu mudah menjalankan ketaatan kepada Allah dan sangat mudah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.